Shalom, selamat pagi Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026 kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Sekaligus firman Tuhan yang menjadi role model kehidupan kita untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kembali kami lantumkan kepada Engkau ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih, kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa menyertai kami Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun merasakan sukacita dan nafas kehidupan, dan kami boleh untuk mengawali setiap kegiatan aktivitas kami dalam satu hari penuh. Tetapi Tuhan, kami tak berdaya untuk melakukan itu semua tanpa Engkau yang meneguhkan kami. Oleh sebab itu kami mohon biarlah Engkau yang meneguhkan kehidupan kami melalui firman-Mu yang harus lebih awal untuk kami dengarkan, supaya kami paham apa yang baik, yang berkenan, yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami melalui firman hari ini yang hendak kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami lebih mengenal Engkau di dalam firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang bekerja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini itu tertulis dalam kitab Ester pasal 9 ayatnya yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itu duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita sangat menyadari di dalam sendi-sendi kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, bahkan sampai saat ini Tuhan selalu turut campur tangan atas kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh umat Allah, orang-orang Yahudi, yang diceritakan di dalam nats firman Tuhan hari ini kepada kita. Firman ini dilatar belakangi saat masa kekuasaan Raja Ahasiweros saat ia memerintah di kerajaan Persia. Raja Ahasiweros telah membuat rencana jahat bersama Haman untuk membinasakan seluruh umat Tuhan, orang-orang Yahudi yang berada di daerah kekaisaran Persia. Mereka telah merencanakan untuk melakukan pembantaian, pembunuhan akan umat-umat Allah, akan bangsa-bangsa Allah. Dan mereka merencanakan itu melalui sebuah undian, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan pur. Inilah yang mereka undi dan inilah yang mereka nantikan hari-hari untuk membasmi, membinasakan umat-umat Tuhan. Dan itu pun terdengar oleh orang-orang Yahudi, terdengar oleh umat-umat Tuhan, bahwa mereka akan dibinasakan. Tentu ketakutan-ketakutan yang demikian akan menghantui pikiran umat Allah, sebab ancaman dari penguasa telah dilayangkan melalui undian atau pur tadi. Jika kita tarik dalam sisi kemanusiaan,
Ancaman tentu membuat kita tidak nyaman. Ancaman tentu membuat kita gelisah di dalam menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita lihat teks ini, justru pada hari-hari duka cita yang sudah ditentukan itu di bulan Adar, justru disitulah duka yang harusnya menyelimuti orang-orang Yahudi, umat-umat Tuhan, berbalik menjadi sukacita yang luar biasa. Tuhan membalikkan tangannya. Ia menunjukkan betapa ia menyertai umatnya. Betapa ia menyertai orang-orang yang percaya kepada dia bahkan dalam situasi ketakutan sekalipun. Dari situ kita bisa melihat, Bapak Ibu, rencana Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan itu nyata bahkan dari ketakutan kita sendiri. Tuhan bekerja dalam hal-hal yang sesulit itu untuk kita pikirkan. Tuhan bekerja dalam ketakutan kita untuk membentuk, menentukan sukacita yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Itulah sebabnya yang awalnya bulan Adar adalah bulan yang penuh dengan ketakutan, bulan yang penuh dengan duka, keprihatinan mendalam bagi orang-orang Yahudi, justru menjadi bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan kebahagiaan dan keamanan atas penyertaan Tuhan. Disitulah kita melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi umatnya, bagi setiap orang yang mau berseru memanggil nama Tuhan. Memang meskipun dalam firman ini sebutan Allah, seruan mereka tidak langsung kepada nama Allah. Kita melihat teks Ester ini tidak menyebut nama Allah, tetapi sekalipun mereka tidak menyebut nama Allah, mereka percaya bahwa Allah itu akan selalu membela orang-orang yang adil, membela orang-orang yang mau patuh melalui tindakan-tindakannya yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Mereka paham Tuhanlah yang menjadi pembela mereka ketika mereka berdiri di atas keadilan. Sekalipun nama Tuhan atau nama Allah tidak disebut, tapi tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang penuh dengan kebenaran, orang yang mau menegakkan kebenaran di tengah-tengah situasi ketidakadilan tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itulah Mordekai dan Ratu Ester menetapkan hari ke-14 dan hari ke-15 sebagai hari perjamuan, hari sukacita, hari yang penuh hikmat yang harus abadi diingat oleh generasi mereka dan generasi berikutnya, bahwa Tuhan pun turut bekerja dalam kehidupan umat Allah yang mau tetap berdiri teguh di dalam keadilan dan kebenaran. Kita coba analisa teks ini per kata, Bapak Ibu. Dikatakan di sini mendapat keamanan dari musuh. Keamanan yang dimaksud di sini bukanlah sebatas kemenangan kita dari jajahan militer. Keamanan di sini bukanlah kebebasan fisik, tetapi keamanan yang dikatakan di dalam nats ini itu lebih kepada pemulihan kebebasan dan perlindungan yang diberikan Tuhan. Pemulihan, kalau dalam bahasa Batak dikatakan dipauliuli debata, diperbaiki lagi supaya lebih indah, supaya lebih baik. Pemulihan. Jadi firman ini mengatakan pemulihan, artinya ada perbaikan yang lebih luar biasa lagi dari hal-hal yang sudah terjadi di sebelumnya. Dipulihkan oleh Tuhan supaya kita lebih berserah, lebih berpengharapan di hari ke depan kepada Allah. Bahkan tokoh psikologi pun, Abraham Maslow, mengatakan keamanan dan kenyamanan adalah kebutuhan dasar sekaligus menjadi kebutuhan yang utama bagi umat manusia. Sejauh itulah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dia memahami kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah tempat yang aman dan tempat yang nyaman, baik untuk berlindung, baik untuk bercerita. Tentu keamanan dan kenyamanan menjadi kebutuhan yang paling utama bagi umat manusia, sebab kita akan merasa tidak enak,
Kita merasa tidak akan sempurna menjalani kehidupan kita apabila kenyamanan dan keamanan tidak datang menaungi kita. Apabila teror dan ketakutan membuat kita gelisah di dalam menjalani kehidupan kita. Sejauh itulah pemeliharaan Tuhan benar-benar nyata bagi umatnya, bahkan bagi kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mereka mengadakan yang namanya pesta perjamuan, antar mengantar makanan dan membantu orang miskin tadi, membantu orang miskin. Maka dalam hal itu sukacita mereka bukanlah sukacita yang tertutup, tetapi sukacita mereka adalah sukacita yang mau berbagi. Bukan sukacita untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sukacita yang mau memberi. Sebab sukacita yang sejati adalah dirasakan bersama di dalam persekutuan. Sukacita yang sejati adalah mau membagikannya kepada sesama. Sukacita yang sejati adalah tidak melupakan saudara-saudari kita yang lemah, saudari-saudari kita yang miskin, yang disisihkan oleh lingkup sosial. Itulah yang menjadi sukacita sejati kita, Bapak Ibu yang terkasih. Firman ini pun begitu nyata bagi kehidupan kita bangsa Indonesia. Secara khusus 2 hari lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan kita. Pengalaman bangsa Yahudi yang penuh ketakutan tadi dibalikkan oleh Tuhan menjadi pengalaman yang penuh dengan sukacita. Kita pun turut merasakannya atas penjajahan bangsa asing. Ratusan tahun kita hidup dalam kegelapan, ratusan tahun kita hidup dalam ketakutan. Tetapi Tuhan memakai para pahlawan, sama seperti Tuhan memakai Esther untuk memenangkan umatnya. Maka para pahlawan yang terdahulu pun telah Tuhan pakai, telah Tuhan berikan kekuatan, anugerah dan keberanian untuk melawan si penjajah. Sehingga hari kemerdekaan ini pun menunjukkan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Sekalipun kita hanya sebatas merayakan, tetapi perayaan itu mengarahkan kita kepada sejarah peristiwa penting. Bukan sekedar melawan penjajah, tetapi perjalanan iman, perjalanan spiritual, dan bagaimana Tuhan turut berkarya memelihara kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu firman ini mengarahkan kita kepada 2 topik iman, doa dan pengharapan dan perjuangan. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi patron kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, bahwa sukacita yang sejati adalah sukacita yang mau berbagi, sukacita yang peduli terhadap sesama. Dan Engkau pun mengingatkan kami bahwa Engkau sendiri turut bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami, bahkan dalam sisi terlemah kami sekalipun Kau pakai untuk menunjukkan bahwa akan ada sukacita yang lebih luar biasa yang boleh kami dapat terima di hari-hari kemudian, asalkan kami mau berseru kepada Engkau ya Tuhan, dan kami mau tetap berdiri di tengah-tengah keadilan yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.